Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Di video kali ini saya akan membahas materi akuntansi manajemen 2 chapter 13. Ini posisinya ada di appendix 13A mengenai transfer pricing. Apa sih itu transfer pricing? Mari kita lihat. Oke, kita mulai dari definisi. Transfer price atau harga transfer adalah harga yang dibebankan ketika suatu segmen dalam perusahaan menyediakan barang atau jasa ke segmen lainnya dalam perusahaan tersebut. Di video sebelumnya mengenai segmented reporting kita belajar bahwa perusahaan bisa saja mempunyai beberapa divisi. Nah, divisi tersebut atau segmen tersebut bisa saja menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh divisi atau segmen lainnya di dalam perusahaan. Nah, ketika satu divisi atau satu segmen menyediakan barang kebutuhan divisi atau segmen lainnya, harga yang dibebankan atau harga yang terjadi itu namanya adalah transfer price. Nah, ini kan istilahnya adalah jual ke saudara sendiri. Istilahnya seperti itu ya. Masih sama-sama di satu perusahaan, hanya beda divisi. Nah, kalau kalian jual barang ke saudara sendiri, biasanya ada harga saudara, ya kan? Nah, harga saudara biasanya lebih murah dibandingkan kalian jual ke orang lain. Maka ketika satu divisi atau satu segmen menjual barangnya ke divisi atau segmen yang lainnya di dalam perusahaan, biasanya harganya pun berbeda. Nah, harga kesepakatan tersebut namanya adalah transfer price. Apa sih tujuannya transfer pricing? Tujuannya adalah memotivasi manajer agar mengusahakan yang terbaik bagi perusahaan secara keseluruhan. Jadi transfer price ini adalah kesepakatan nih nanti antara manajer divisi A dan manajer divisi B, antara manajernya pembeli dan penjual. Gimana caranya supaya mereka masing-masing divisi itu sama-sama untung, tapi juga tidak melupakan bahwa tujuan mereka adalah supaya mereka bisa mengusahakan yang terbaik bagi perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar ilustrasinya, ilustrasi transfer pricing. Jadi, kalian tahu ada perusahaan besar di Indonesia namanya adalah Indofood. Nah, apa aja sih produknya Indofood? Nah, ini pasti kalian tahu nih. Produknya itu yang pertama adalah Bogasari, tepung terigu. Lalu yang kedua, ini pasti semuanya tahu, makanan sejuta umat. Oke, Indomie. Nah, di ilustrasi ini ceritanya Bogasari menyediakan tepung terigu yang digunakan oleh Indomie untuk membuat mie instannya. Jadi mereka sama-sama ada di dalam perusahaan Indofood. Nah, Bogasari akan menjual tepung terigunya kepada Indomie untuk membuat mie instan. Berarti di sini Bogasari sebagai penjualnya dan Indomie sebagai pembelinya. Nah, Bogasari sebagai penjual dia akan menetapkan harga minimum. Sementara Indomie sebagai pembeli dia akan menetapkan harga maksimum. Ya, jadi penjual menetapkan harga minimumnya, pembeli menetapkan harga maksimumnya. Jadi penjual biasanya akan menetapkan harga minimum yang bisa dia berikan kepada pembelinya. Jadi biasanya harga minimum itu berupa cost-nya dia. Jadi kalau Bogasari misalkan untuk produksi tepungnya modalnya itu adalah 10.000. Nah, berarti minimum banget dia bisa kasih harga ke Indomie adalah 10.000. Gak mungkin dia bisa kasih di bawah 10.000. Karena kalau sampai dia kasih harga di bawah 10.000, maka nanti Bogasari akan rugi. Gitu. Jadi penjual akan menetapkan harga minimumnya. Sementara pembeli akan menetapkan harga maksimum. Harga maksimumnya ini adalah harga belinya dia dari pihak luar atau dari pihak eksternal. Jadi misal Indomie kalau beli tepung dari pihak eksternal itu harganya adalah 12.000. Nah, berarti maksimumnya banget dia bisa dapat harga dari Bogasari adalah 12.000. Kalau misalkan Bogasari kasih harga 15.000, Indomie pasti nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya mendingan dia beli dari luar, lebih murah. Jadi penjual akan menetapkan harga minimum dan pembeli akan menetapkan harga maksimum. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai pendekatan. Ada 3 pendekatan harga di dalam transfer pricing. Yang pertama adalah transfer dengan harga cost divisi penjualan.
Jadi, divisi penjual dan divisi pembeli melakukan transfer pricing dengan harga cost-nya divisi penjualan. Kalau kita menggunakan pendekatan yang pertama ini, biasanya divisi penjualannya nggak mau. Kenapa? Karena ini berarti divisi penjualannya nanti nggak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Karena dia diminta untuk transfer dengan harga cost-nya. Jadi kalau modalnya dia 10.000, ya udah transfer dengan harga 10.000, dia nggak akan dapat keuntungan. Manajer divisi tersebut pasti nggak mau. Kenapa? Karena nanti divisi tersebut bisa kelihatan jelek kalau misalkan dia jual tapi nggak dapat keuntungan sama sekali. Maka biasanya pendekatan yang pertama ini jarang dipakai. Oke, pendekatan yang kedua adalah transfer dengan harga pasar. Nah, kalau yang pertama itu adalah transfer dengan harga cost-nya divisi penjualan, maka yang kedua adalah transfer dengan harga yang beredar di pasaran. Jadi kalau di pasaran harganya misalkan 15.000, ya udah transfer dengan harga 15.000. Nah, biasanya kalau pendekatan yang kedua ini divisi pembelinya yang nggak mau. Kenapa? Karena percuma beli dari divisi lain kalau harganya sama aja kayak beli di luaran. Bisa aja kalau dia beli dari supplier luar, harganya lebih murah karena dapat diskon atau yang lainnya. Jadi biasanya pendekatan yang kedua ini juga jarang dipakai. Nah, maka ada pendekatan yang ketiga, namanya adalah transfer dengan harga negosiasi. Jadi divisi penjual dan divisi pembeli akan bernegosiasi berapa harga yang sama-sama enak bagi kedua pihak. Jadi berapa harga supaya divisi penjualannya bisa untung, tapi divisi pembeliannya juga merasa diuntungkan karena dia bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Maka biasanya yang digunakan adalah transfer dengan harga negosiasi. Nah, harga negosiasinya tuh berapa sih? Nah, kita akan belajar cara menghitungnya. Kita akan belajar cara menghitung harga transfer dari divisi pembeli dan divisi penjual. Kita mulai dari divisi penjual terlebih dahulu. Divisi penjual akan menetapkan harga minimum. Bagaimana cara menghitung harga transfer minimum atau transfer price minimum? Ini TP maksudnya adalah transfer price ya. Oke, cara menghitungnya adalah variable cost ditambah contribution margin dikali unit avoidable dibagi unit transfer. Variable cost di sini adalah semua biaya variabel perusahaan seperti direct material, direct labor, manufacturing overhead variable, dan juga variable selling and administrative expense. Itu adalah variable cost. Contribution margin itu caranya adalah sales dikurangi variable cost. Ingat ya, sales dikurangi variable cost. Oh ya, ini variable cost dan contribution marginnya per unit ya. Kita pakai angka per unit. Nah, ini kita kali dengan unit avoidable. Unit avoidable atau bisa juga disebut unit loss. Itu artinya adalah unit yang dikorbankan karena kita melakukan transfer pricing. Lalu dibagi sama unit transfer. Unit transfer adalah unit yang kita transfer ke divisi lain atau kebutuhan divisi lain tersebut. Nah, untuk transfer price maksimumnya, angkanya adalah cost of buying from outside supplier. Jadi transfer price maksimumnya adalah harga yang didapatkan si divisi pembeli dari supplier luar. Jadi kayak tadi ya, kalau misalkan dia dapat dari supplier luar harganya itu 12.000, ya dia nggak mau kalau misalkan divisi lain menawarkan dengan harga 15.000 gitu. Jadi maksimumnya 12.000 itu. Nah, kalau kondisinya transfer price minimumnya lebih kecil daripada transfer price maksimum, maka kesimpulannya adalah terjadi transfer pricing. Tapi kalau transfer price minimumnya lebih besar daripada transfer price maksimum, maka tidak terjadi transfer pricing. Contoh ya, misalkan hasil perhitungan transfer price minimumnya angkanya adalah 50. Nah, transfer price maksimumnya adalah 60. Maka bisa terjadi transfer pricing antara 50 sampai 60. Bisa di 50, 51, 52, 53, 54, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Tapi kalau transfer price minimumnya 70, sementara transfer price maksimumnya 60, maka tidak dapat terjadi transfer pricing. Divisi penjual nggak mau jual kalau harganya di bawah 70, sementara divisi pembeli nggak mau beli kalau harganya di atas 60. Ya nggak bakalan ketemu lah ya harga negosiasinya ya. Maka dari itu tidak terjadi transfer pricing. Nah, nanti tugas kita di sini adalah menentukan terjadi atau tidak terjadi transfer pricing. Kalau terjadi, kita tentuin range harga transfer pricingnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai kapasitas. Ada 3 kondisi yang dapat terjadi berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh divisi penjual.
Kondisi yang pertama adalah has idle capacity atau mempunyai kapasitas menganggur. Idle capacity itu artinya adalah kapasitas nganggur ya. Lalu yang kedua adalah has some idle capacity, mempunyai beberapa kapasitas nganggur. Dan yang ketiga adalah no idle capacity, tidak mempunyai kapasitas menganggur sama sekali. Nah, kita mulai dari has idle capacity. Gimana sih kondisinya sehingga dikatakan perusahaan mempunyai kapasitas menganggur atau has idle capacity? Kondisinya adalah seperti ini. Misalkan kapasitas divisi penjual adalah 10.000 unit. Nah, divisi tersebut sudah memproduksi dan menjual ke customer lain sebanyak 6.000 unit. Maka dapat dikatakan perusahaan mempunyai kapasitas yang menganggur sebanyak 4.000 unit. Karena dia baru memproduksi dan menjual 6.000 unit. Masih ada sisa 4.000 unit lagi ya. Nah, andaikan divisi lain atau divisi pembeli meminta sebanyak 3.000 unit, maka divisi penjual memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan divisi pembeli. Karena tadi kita lihat kapasitas nganggurnya adalah 4.000 unit, divisi pembeli mintanya 3.000 unit. Berarti kita cukup ya, kita bisa memenuhi kebutuhan divisi pembeli. Oke, ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah kapasitasnya 10.000 unit. Divisi penjual sudah memproduksi dan menjual ke customer sebanyak 8.000 unit. Maka kapasitas yang menganggur adalah 2.000 unit ya. Oke, divisi penjual hanya mempunyai 2.000 unit nih yang menganggur atau idle capacity. Divisi pembeli mintanya adalah 3.000 unit. Padahal tadi kita hanya punya idle capacity 2.000 unit. Gak cukup kan? Kita punya idle capacity tapi gak cukup. Maka dari itu namanya adalah has some idle capacity. Kita punya kapasitas menganggur tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Nah, kondisi yang ketiga adalah no idle capacity atau tidak ada kapasitas yang menganggur sama sekali. Jadi di sini kondisinya adalah kapasitasnya divisi penjual 10.000 unit, dia juga sudah memproduksi dan menjual ke customer sebanyak 10.000 unit, sehingga udah pas, udah full nih, nggak ada kapasitas menganggur sama sekali. Sementara divisi pembeli mintanya adalah 3.000 unit, maka kita nggak punya kapasitas sama sekali untuk divisi pembeli tersebut. Oke, biar lebih paham, kita coba ke contoh soal ya. Kita mulai dari case yang pertama, has idle capacity. Ada dua divisi penjual dan divisi pembeli. Untuk divisi penjual, informasinya adalah selling price-nya $10, variable cost-nya $6, capacity-nya adalah 5.000 unit, dan sold to customer-nya 3.000 unit. Untuk divisi buyer, informasinya adalah needs-nya adalah 2.000 unit, dan purchase price-nya adalah $8. Pertama-tama kita akan menentukan terlebih dahulu berapa transfer price minimum dan transfer price maksimumnya. Kita akan hitung mulai dari transfer price minimum atau TP-min. TP-min sama dengan variable cost ditambah contribution margin dikali unit available dibagi unit transfer. Maka TP-min sama dengan 6. Di sini variable cost-nya $6 diketahui ya, informasinya di bagian atas. Contribution margin itu rumusnya adalah selling price dikurangi variable cost. Maka 10 dikurangi 6 dikali unit available. Unit available tadi saya katakan adalah unit yang dikorbankan karena kita melakukan transfer pricing. Di sini kalau kita lihat kapasitinya 5.000, sold to customer-nya 3.000. Berarti divisi penjual masih mempunyai kapasitas nganggur sebanyak 2.000 unit. Nah, si buyer butuhnya 2.000 unit. Berarti cukup ya. Nah, karena cukup, maka unit available-nya adalah 0. Tidak ada penjualan ke pihak luar yang perlu dikorbankan akibat adanya transfer price ini. Jadi karena ini cukup kapasitasnya, maka tidak ada unit available dikali 0 dibagi unit transfer. Unit transfer adalah unit yang dibutuhkan oleh si buyer. Di sini dia butuh 2.000 unit, maka dibagi 2.000. Maka TP-min sama dengan 6 ditambah 0 sama dengan $6. Nah, untuk TP maksimumnya, rumusnya adalah cost of buying from outside supplier. Nah, di sini purchase price from outsider supplier-nya adalah $8, maka TP maksimum sama dengan $8. Nah, di sini kita lihat, TP minimumnya $6, TP maksimumnya $8. TP minimum lebih kecil daripada TP maksimum. Maka kesimpulannya adalah terjadi transfer pricing dengan harga $6 lebih kecil sama dengan TP atau transfer price
lebih kecil sama dengan 8 dolar. Jadi nanti kalau terjadi transfer pricing, kalian harus berikan informasi mengenai range harganya ya. TP min lebih kecil sama dengan TP, lebih kecil sama dengan TP max. Oke, kita lanjut ke case yang kedua. Case kedua has some idle capacity. Di sini untuk informasinya sama ya, ada seller buyer, lalu selling price-nya 10, variable cost-nya 6, capacity-nya 5.000 unit. Nah, sold to customer-nya kali ini adalah 4.000 unit. Untuk divisi buyer-nya sama, needs-nya 2.000 unit, dan purchase price-nya adalah 8 dolar. Maka kita akan hitung transfer price minimumnya. Transfer price minimum sama dengan variable cost ditambah contribution margin dikali unit avoidable dibagi unit transfer. Maka caranya adalah variable cost-nya 6, contribution margin-nya adalah 10 dikurangi 6, selling price dikurangi variable cost. Nah, untuk unit avoidable-nya di sini kita lihat. Kapasitinya seller adalah 5.000 unit, sementara dia sudah menjual ke customer luar sebanyak 4.000 unit. Maka divisi penjual hanya mempunyai idle capacity sebanyak 1.000 unit. Sementara si buyer butuhnya 2.000 unit. Nah, karena ini pembelinya adalah divisi lain, masih sesama saudara kan ya? Maka dari itu prinsipnya adalah kita harus mengutamakan saudara dibandingkan orang lain. Maka dari itu, ketika ada divisi lain di dalam perusahaan yang butuh bantuan kita sebagai divisi penjual, kita harus mengutamakan divisi pembeli tersebut, baru customer. Sehingga kalau misalkan dia butuh sesuatu tapi kita nggak punya kapasitas, maka kita akan mengurangi penjualan kita ke customer untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi yang tadinya kita jual ke customer, sekarang kita jadi jualnya ke divisi pembeli. Maka dari itu kalau kita lihat, kita kurang berapa sih? Kita kurang 1.000 ya. Kita cuma punya idle capacity 1.000, dia mintanya 2.000. Maka kita kurang 1.000. Nah, kurangnya itu namanya adalah unit avoidable. Kita kurang 1.000 unit kan? Maka di sini unit avoidable-nya adalah 1.000. Maka TP minimum sama dengan 8 dolar. Nah, TP maksimumnya caranya sama, yaitu cost of buying from outside supplier, yaitu adalah 8 dolar. Nah, TP minimumnya sama nih kebetulan sama TP maksimumnya. Maka kesimpulannya adalah terjadi transfer pricing dengan harga 8 dolar. Cuma bisa di harga 8. Kenapa? Karena minimum dan maksimumnya sama. Kalau nggak di harga 8, misalkan di harga 8,1, pasti si bayarnya nggak mau. Kalau di harga 7,9, pasti si sellernya nggak mau. Jadi satu-satunya pilihan mereka adalah kalau mau terjadi transfer pricing, ya harganya adalah 8 dolar. Oke, ini adalah case yang kedua. Kita coba ke case yang ketiga. Kalau dia no idle capacity, informasinya masih sama ya. Selling price 10, variable cost-nya 6, kapasitinya 5.000 unit. Nah, karena no idle capacity, dia juga udah jual ke customer luar sebanyak 5.000 unit. Nah, dari sisi buyer dia butuhnya 2.000 unit dan purchase price-nya adalah 8 dolar. Maka kita hitung TP minimum sama dengan variable cost ditambah contribution margin dikali unit avoidable dibagi unit transfer. Sama dengan 6 ditambah 10 dikurangi 6 dikali. Nah, ini kapasitinya kan 5.000. Udah jual ke customer juga 5.000. Kita nggak punya kapasitas sama sekali. Tapi divisi pembeli minta 2.000. Nah, karena kita harus mengutamakan saudara dibandingkan orang lain, maka kita akan mengurangi penjualan kita ke customer untuk memenuhi kebutuhan si pembeli. Nah, berapa yang harus kita kurangi? Yaitu adalah 2.000. Karena kurangnya berapa? Kurangnya adalah 2.000 ya. Maka di sini unit avoidable-nya adalah 2.000. Unit transfernya yang diminta sama si buyer adalah 2.000 unit. Maka dibagi 2.000, TP minimum sama dengan 10. TP maksimumnya sama, cost of buying from outside supplier sama dengan 8. Nah, ini kalian lihat. Minimumnya 10, maksimumnya 8. Maka, minimum lebih besar daripada maksimum, tidak terjadi transfer pricing. Nah, ini yang harus kalian kerjakan nanti. Jadi nanti ada soal, kalian harus hitung TP min dan TP max-nya, lalu tentukan apakah terjadi atau tidak terjadi transfer pricing. Kalau tidak terjadi, ya udah tulis aja tidak terjadi transfer pricing. Tapi kalau terjadi, kalian harus tulis range harganya berapa. Ini referensinya dari buku akuntansi manajemen 2 kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa yang belum like and subscribe, di like and subscribe ya sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.